Oke bro, jadi di sini kita akan ngebahas tentang Chromebook dengan Chrome OS Flex. Oke. Yang pertama adalah di sini yang perlu kalian tahu bahwa Chromebook ini dia adalah Chrome OS ya. Jadi ada Chrome OS sebagai utamanya. Dan ini awal mulanya ya, sebelum adanya Chrome OS Flex. Ya di sini ini screensaver ya. Seperti itu sebelum adanya Chrome OS Flex. Dan kalau misalnya dari segi tampilan sih sama ya. Terus yang kedua adalah di sini kalau kalian lihat, jadi untuk Chrome OS Flex dia sebenarnya juga sama, dia mendukung ini ya teman-teman ya, pin ya, dia mendukung pin. Misalnya di sini ya dalam kondisi mati, ini dalam kondisi mati ya. Terus ketika kita nyalakan, kita nyalakan, nah seperti itu Chrome OS ya, ini udah beda tulisannya. Nah dia juga sama seperti ini, dia mendukung login. Nah ya, cuman di situ yang tadi ya perbedaannya adalah kalau misalnya di sini untuk ini Chrome OS Flex ini ketika kita matikan, dia akan login pakai akun ya teman-teman, akun Gmail. Jadi dia tidak dalam bentuk pin. Berbeda ketika ini kita matikan. Oke. Walaupun ini kita matikan untuk Chromebook ini, dia akan tetap ya teman-teman, dia bisa masuk pakai pin aja. Terus yang ketiga, poin yang ketiga adalah di sini ya teman-teman, tata layout. Jadi layout untuk keyboard sendiri, karena Chromebook itu memang sudah distandarisasi ya teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, Chromebook itu sudah distandarisasi. Jadi untuk tombol-tombolnya memang dia menyesuaikan fungsi yang ada di Chrome OS gitu ya teman-teman. Ya seperti ini. Jadi nggak ada F1, F2, F9 ini tulisan kayak gini. Sedangkan kalau ini kan memang ini biasanya untuk laptop umum ya, laptop yang memakai OS yang sudah umum itu Windows misalnya kayak itu. Jadi ada tombol FN, bahkan di ininya di keyboardnya juga ada logo Windows. Biasanya Windows E untuk Explorer. Nah seperti itu. Nah kita udah bahas sebelumnya ya di quick search itu ya tentang beberapa tombol-tombol yang ada di sini. Misalnya kayak gini. Nah gini, ini juga bisa kayak gini. Jadi kita pakai ini. Jadi misalnya kayak gini ya, kita pakai. Nah misalnya gini ya, set. Nah ini ya ada ikonnya. Kalau ini F5 ya, F5 untuk F4 itu untuk full screen. Nah tapi memang ini tidak ada icon khusus untuk ini, jadi memang berbeda. Cuman memang kelebihannya ya, itu yang ketiga ya, kelebihannya di sini untuk caps lock sendiri kalian tidak perlu khawatir ya, untuk masalah mengatur-ngatur caps locknya sendiri itu kalian tidak perlu khawatir. Sedangkan kalau di sini kalian perlu mengatur dulu ya teman-teman, karena ini memang tombol caps lock dia berubah jadi tombol set seperti itu ya bro, gitu. Jadi kalian perlu mengatur di situ ya. Jadi untuk kelebihannya yang di Chrome OS Flex yang kita install di laptop kayak gitu, kita tidak kehilangan tombol caps lock. Lalu untuk tombol ini, tombol power yang keempat ya, ini sama ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat di situ kayak gitu, dia keluar kayak gini. Kalau ditekan lama maka akan shutdown. Ini juga sama kayak gini. Nah kayak gini dia akan langsung shutdown. Nah di sini saya tunjukkan. Nah ini adalah proses booting ketika kita install di laptop ya. Kalian lihat di sini, dia akan keluar dulu launchernya Asus, terus langsung Chrome OS Flex. Kalau ini langsung Chrome OS Flex seperti itu, dan dia akan langsung masuk di sini. Kita login ya. Nah seperti ini ya, kita perlu login kayak gini ketika kita matikan bro. Oke. Nah jadi itu adalah kesamaan dan perbedaan ya, kesamaan dan perbedaan. Nomor 4. Terus yang nomor 5 adalah ini teman-teman ya. Nomor 5 adalah tentang CD-ROM. Siap. Jadi kalau misalnya di sini laptop kalian itu udah ada ini ya teman-teman ya, laptop kalian udah ada CD-ROM-nya, kemungkinan besar itu akan terbaca ke sini di Chrome OS Flex dia teman-teman. Kita sudah bahas di video sebelumnya. Oke, nah itu yang nomor 5 ya teman-teman ya, yang nomor 5. Nah terus yang nomor 6 adalah di sini untuk Chromebook sendiri dia memang dirancang agar memang bisa portable ya teman-teman, dan sangat sesuai dengan OS-nya ya, yaitu Chrome OS gitu teman-teman. Sedangkan kalau ini memang ini tidak dengan tidak ada tahapan untuk penyesuaian hardware dan lain sebagainya yang jelas ketika dan hardware-nya support biasa. Tapi kebanyakan itu memang bisa ya teman-teman. Memang bisa, kebanyakan itu bisa, cuman untuk Linux-nya ya, Linux yang ada di sini nih, yang ada di Chrome OS Flex ini ya. Kalau di sini untuk Linux-nya ya jelas sudah include ya teman-teman, karena memang ini udah standarisasi. Nah tapi kalau misalnya ini gitu ya, Chrome OS Flex di situ untuk Linux-nya itu ada beberapa laporan bahwa untuk AMD itu dia ada error ya untuk menjalankan. Nah cuman kita memang tidak mempraktikkan secara langsung gitu ya, jadi tidak bisa jadikan tolok ukur ya di sini. Yang jelas di sini kita coba di laptop dengan prosesor Intel, oke? Dengan prosesor Intel, dan dia bisa jalan ya di sini. Kalian lihat bahkan di sini bisa menjalankan Steam. Nah, di situ itu Inkscape dan lain sebagainya itu bisa dijalankan di sini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Bisa. Jadi keduanya dia bisa menjalankan Linux ya, teman-teman. Itu merupakan salah satu kesamaan. Itu yang nomor 6. Terus yang nomor 7. Nah, yang nomor 7 adalah di sini untuk konektivitas WiFi ya, teman-teman. Ini kesamaan ya. Jadi keduanya itu sama-sama dia bisa untuk menjalankan WiFi. Nah berbeda ketika kita install di komputer ya teman-teman ya, ketika kita install di komputer dan komputernya itu tidak include adapter, maka itu akan kesulitan gitu ya teman-teman ketika kita mau connect ke internet, sehingga kita harus pakai Ethernet ya teman-teman, kabel Ethernet.
ya, kabelan gitu ya teman-teman. Nah ini kesamaannya sama-sama dia bisa langsung connect internet gitu ya teman-teman. Terus yang ke-8, nah untuk konektivitas Bluetooth nih ini sama-sama ya, jadi keduanya itu udah support ya, sama-sama support. Nah asalkan di sini memang untuk laptopnya, karena ini memang tidak standarisasi ya teman-teman, asalkan untuk laptopnya itu dia sudah ada modul untuk Bluetoothnya, walaupun itu Bluetooth 4.0 ya, tapi 4.0 ke atas ya teman-teman, yang terbaru kebanyakan yang support untuk perangkat-perangkat sekarang ini ya teman-teman. Itu cuman ya semakin tinggi untuk versi Bluetooth biasanya semakin cepat juga dalam berkomunikasi antara perangkat. Contohnya ini, jadi untuk ROM flex sendiri dia udah bisa juga sama, dia bisa menggunakan mouse kayak gini teman-teman tanpa kendala. Cuman memang responnya ya teman-teman, di sini untuk Bluetoothnya memang respon yang ada di Chrome OS Flex di sini yang kita coba di Asus X441M agak lambat ya teman-teman untuk Bluetoothnya ini teman-teman, berbeda dengan ketika kita pakai di sini. Nah ini misalnya di sini kan ini support dual ya, ini yang masih ke-8, ini support dual, tinggal kita ginikan aja. Nah pindah, dia akan langsung pindah ke sini. Oke, nah ini langsung ya teman-teman, responnya langsung. Kalian bisa lihat ini, dia langsung ya. Ini kalian lihat. Sedangkan ketika kita langsung pindah ke sini, ya. Nah ini harus agak lama. Ini kalian lihat nih, agak lama ya teman-teman. Ya agak lama. Ya nggak agak lama, tapi cuma lama gitu ya, lama. Cuman kalau misalnya udah terkoneksi, sudah. Nah hanya aja ketika kita sleep atau lock gitu ya, itu juga akan, nah ini kan agak lama kan, akan nunggu responnya juga. Jadi ada jeda yang lumayan lama gitu ya, jadi tidak langsung. Nah itu salah satu perbedaan juga nih di sini. Terus yang 9 nih, nomor 9 nih, untuk developer mode nih teman-teman ya. Jadi untuk developer mode di situ kalau misalnya kita pakai Chromebook itu biasanya ESC, terus tombol ini refresh, pencet tombol power. Jadi 3 ini langsung ditekan gitu ya teman-teman. Jadi untuk berubah ke mode developer ya. Jadi udah ada ini ESC, terus tombol refresh, langsung tombol power. Nah sedangkan kalau ini dia nggak ada nih teman-teman ya, memang nggak bisa. Ini nggak ada tombol ininya, jadi memang nggak sesuai dengan itu layoutnya. Sehingga di sini dia tidak bisa berubah ke mode developer untuk saat ini. Kurang tahu juga kalau misalnya nanti ke depan akan ada itu ya. Jadi untuk Chrome OS Flex mode developer ya, developer mode, dan bisa support Croton mungkin kali ya. Oke, itu ya nomor 9 ya teman-teman. Jadi di situ ya untuk Chromebook dia bisa pakai ke mode developer mode ya. Sedangkan ini ya mungkin ke depan bisa kali ya, tapi untuk saat ini nggak bisa. Itu yang nomor 9. Terus yang nomor 10 adalah di sini ya, tentang board. Jadi untuk board yang ada di sini memang ini khusus ya untuk Chromebook sendiri, memang udah disesuaikan untuk Chromebook. Dan kalau ini memang dia menyesuaikan yang ada di sini nih, board untuk laptop yang memang universal gitu ya teman-teman di sini. Sehingga ketika kalian mau upgrade misalnya ya di sini ya, ini yang poin nomor 10 ya. Misalnya di sini kita mau upgrade SSD gitu ya teman-teman di sini. Jadi untuk yang laptop biasanya itu memang dia gampang ya, misalnya mau ganti RAM, terus mau ganti SSD gitu ya. Cuman untuk Chromebook ini dia agak kesulitan ya teman-teman. Kalau misalnya untuk laptop biasa kayak gini, kalau misalnya kalian mau ganti-ganti OS pun juga gampang ya teman-teman ya. Tinggal ganti aja gitu ya. Sedangkan kalau Chromebook ini dia agak kesulitan karena memang dikunci gitu ya, ada dikunci, walaupun itu memang bisa dibuka tapi resiko banget karena memang di sini semua itu kayak nempel ya teman-teman, termasuk untuk eMMC ya. eMMC itu dia nempel board ya teman-teman ya, jadi ini agak kesusahan untuk ganti-ganti gitu. Jadi eMMC itu biasa yang dipakai di perangkat-perangkat mobile ya teman-teman, seperti smartphone kayak gini, dia pakai eMMC ya teman-teman, karena memang lebih ramping ya gitu teman-teman. Nah kelebihannya memang kalau eMMC itu dia jadi lebih membuat ramping ya, ininya bisa menjadi lebih ini teman-teman ya, tipis kayak gini, nggak ada jendolan-jendolan. Sedangkan untuk yang laptop biasa ini dia harus menyisakan ruangan untuk ini, untuk SSD atau hard disk. Walaupun biasanya untuk hard disknya itu harus yang ukuran 2,5 inci, yang kecil ya teman-teman ya, seukuran SSD ya, bukan hard disk yang biasa buat PC gitu bro. Jadi kalau misalnya kalian penasaran seperti apa, kita udah bahas seperti di pembahasan yang kemarin tentang Chrome OS Flex. Jadi kita buka ganti hard disk dengan SSD. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk masalah gonta-gantinya itu memang untuk yang ini, untuk laptop yang biasa dia lebih portable, lebih enak, fleksibel gitu ya teman-teman ya. Sedangkan untuk ini ya memang udah dikhususkan untuk Chromebook gitu ya, untuk Chrome OS gitu kan. Seperti itu. Oke. Terus yang nomor 11 nih. Yang nomor 11 adalah di sini kita kemarin coba beberapa perangkat ya. Nah, di sini kita coba beberapa perangkat. Dan ternyata untuk Chrome OS Flex ini dia ada perbedaan di yang nomor 11 ya. Yang nomor 11 untuk ini. Jadi ini adalah capture card. Kalian lihat di sini. Dia nggak bisa ketika kita pakai di sini di Chrome OS Flex yang ada di laptop ini. Sedangkan ketika kita pakai di sini di Chromebook bisa lancar. Nah, kalau kalian penasaran, kalian bisa lihat di videonya yang ada di sini nih, yang ada di link deskripsi ya, kayak gitu. Terus yang nomor 12, yang nomor 12 adalah di bagian sini nih. Nah, jadi kalau misalnya di ini di Chromebook ya, Chromebook itu kan dia ada yang namanya AUE ya teman-teman, Auto Update Expiration di sini. Biasanya di bagian additional detail, kalian lihat ini, aduh nggak kelihatan ya. Kita pernah membahas tentang AUE ya. Sedangkan di sini untuk yang Chrome OS Flex ini
dia nggak ada ya teman-teman, artinya dia kayak OS yang lainnya gitu ya teman-teman, jadi bisa dipakai, bisa kena update terus gitu ya, seperti itu. Ini ya teman-teman, berbeda. Ini ada update schedule-nya dia sampai 2027. Oke, seperti itu. Dan kalau kalian penasaran dengan AUE, kita udah pernah bahas sebelumnya, auto update expiration di Chromebook. Nah, yang nomor 14 nih, 13 ya. Yang nomor 13, bener nggak sih 13? Ya, pokoknya 13 lah ya. Yang nomor 13 adalah ini nih, teman-teman. Jadi, ini sebenarnya adalah perbedaan yang cukup signifikan ya, teman-teman. Jadi, untuk Chromebook sendiri, dia memang support untuk ini ya, Play Store. Nah, kalian lihat di sini. Jadi kita bisa install aplikasi-aplikasi Play Store yang memang dia juga sudah support untuk Chromebook, teman-teman. Dan itu banyak sekali aplikasi yang memang support di Chromebook. Gitu ya, teman-teman, termasuk game, aplikasi, dan bahkan buku dan lain sebagainya. Sedangkan kalau misalnya di sini di Chrome OS Flex, dia tidak ada Google Play Store-nya. Ini yang resmi ya, teman-teman ya, yang resmi. Jadi kita tidak pakai third party gitu ya, teman-teman. Jadi ini langsung dari Google gitu kan, teman-teman ya. Di sini. Lalu kalau misalnya mau baca buku dan lain sebagainya, nah untuk baca buku di sini ada teman-teman Play Store kayak gini, tapi modelnya kayak gini nih. Modelnya adalah aplikasi yang ada di Chrome. Nah, seperti itu. Jadi di sini ini ya yang nomor 13 yang penting. Kalau ini itu ada Google Play ya, terus ada Chrome ya, Chrome Web Store dan Linux. Jadi 3. Sedangkan untuk yang ini udah lumayan ya, teman-teman, karena sebelumnya memang dia hanya Chrome OS aja. Jadi nggak ada ekspansi untuk Linux. Dan setelah ada Linux development di sini, gitu ya, environment Linux di Chrome OS Flex, ini menjadi lebih menarik nih. Bahkan kita juga bisa install Steam kan. Install Steam itu banyak sekali aplikasi yang bisa kalian game, terus aplikasi yang bisa kalian jalankan ya, teman-teman ya. Termasuk kalian juga bisa menggunakan Flatpak. Nah, ini ya, teman-teman. Contohnya adalah ini aplikasi Sudoku. Ini dia kita install pakai Flatpak. Nah, kalau kalian lihat video kita yang sebelumnya tentang uji coba ketahanan daya tahan baterai ya, daya tahan baterai ini kita juga perlihatkan sekilas ketika kita coba untuk install di sini, install di X441M ini ya untuk Flatpak-nya. Ya kayak gini ya, teman-teman ya, nggak kelihatan. Ya, yang penting bisa mewakili. Oke, gitu ya, teman-teman. Jadi itu ada poin yang nomor 13, Bro. Oke, kayaknya 13 aja ya, 13 aja lah. Kita udah sampai ke 13. Jadi itu adalah beberapa kilasan ya, persamaan dan perbedaan antara Chrome OS dengan Chrome OS Flex, atau Chromebook dengan laptop konvensional atau laptop yang umum dengan sistem operasi Chrome OS Flex-nya. Ya, ini sih menang ini ya, teman-teman, kalau kita buat kesimpulan yang tadi dari pembahasan yang tadi. Karena ini memang terutama di boardnya ya, ini lebih fleksibel, kita bisa install SSD. Sedangkan kalau Chromebook sendiri kita perlu untuk cari Chromebook yang mungkin sudah support SSD ya, teman-teman. Saya lihat memang di beberapa store yang ada di luar negeri memang udah ada Chromebook dengan SSD ya, teman-teman ya, di situ. Dan itu menarik ya, cukup menarik karena Chromebook ya udah pakai SSD. Jadi kita nggak perlu takut lagi kalau misalnya nanti ada peningkatan resource ya. Misalnya mau upgrade, kita mungkin bisa upgrade sendiri ya, teman-teman, untuk SSD gitu ya, karena SSD itu lebih gampang untuk nge-upgrade. Beda ya kalau misalnya pakai SSD yang NVMe yang kayak RAM gitu ya, teman-teman, kayak gitu mungkin beda lagi sih. Jadi kalau misalnya SSD-nya SSD yang biasa ya, teman-teman, yang kayak hard disk 2,5 inci, maka kita akan lebih mudah untuk upgrade. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak gitu kalau misalnya Chromebook, kalau mau SSD ya tinggal kita pilih Chromebook. Jadi ini kalau ini eMMC dan yang tersebar di Indonesia itu kebanyakan ya memang eMMC ya, jadi agak susah juga gitu ya. Kalau saya mau upgrade ya biasanya ke senternya ya, teman-teman ya, ke senternya yang memang dia menyediakan part yang asli kayak gitu. Seperti itu, Bro. Jadi itu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye.